Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan karunia, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, ya. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nanti di akhirat semua itu akan ditanya kepada kita. Oleh karenanya, sebelum Ramadan, ya sebentar lagi ya, kita lagi Ramadan, dan kemarin saya mohon maaf tidak bisa hadir di acara Rajaban. Ya, saya juga ditelepon sama Ustadz Hernan. Waktu itu saya juga ngisi pengajian Rajaban juga di atas, ya Bu ya. Jadi di sini nggak sempat mampir. Nah, terlepas daripada itu, sebelum Ramadan kita ini tinggal menghitung hari ya. Sekarang Sya'ban ya. Nah, jadi perbanyaklah doa Bapak Ibu. Mudah-mudahan umur kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Sebelum Ramadan, mulai sekarang perbaiki niat kita. Perbaiki segalanya Bapak Ibu, supaya nanti pas Ramadannya, nah kita enak ya ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Yang masih sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Yang masih galau-galau karena ekonomi, ya mudah-mudahan sekarang asa semua ya Bapak Ibu, asa semua galau sekarang galau karena ekonomi. Gak apa-apa, namanya juga hidup, pasti kita diuji, pasti kita galau. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya tidak pernah galau, bohong berarti Bapak Ibu, bohong. Mau ustadz, mau kiai, mau habib, galau juga Bapak Ibu, karena mereka manusia biasa. Rasulullah aja Bapak Ibu kan banyak ujian, bagaimana dengan kita. Nah itu ya, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sisa-sisa umur kita ya, atau menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan meluruskan niat hati kita ya. Dan insya Allah nanti di bulan Ramadan kita disampaikan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sekarang kita tinggal prakteknya saja Bapak Ibu. Karena teorinya sudah, kalau tasydid begini, kalau ada bau sukun begini, kalau ada ya sukun begini, ada alif begini, semuanya sudah. Tinggal melancar saja. Apalagi nanti Bapak Ibu ya, di bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak yang masih terbata-bata, baca aja pokoknya Bapak Ibu. Ngerti nggak ngerti, kalau Quran mah tetap dapat pahala. Ngerti nggak ngerti Bapak Ibu ya, selalu dapat pahala. Mau terbata-bata, mau lancar, tetap dapat pahala. Jadi kita baca Al-Quran ya. Saya duluan Bapak Ibu. Alif lam mim ini berapa harokat ini? 6 Bapak Ibu ya. Kalau yang seperti alis ini dua-duanya dibaca 6 harokat. Contohnya alifnya mah nggak usah panjang-panjang, biasa alif lam, tasdid pan, mimnya tasdid, lam mim. Nah, gitu bukan. Dulu ya saya pernah ngajar dulu, ibu-ibu juga dulu tuh
Alama. Atau belajar Iqra kan. Biasa kalau di Iqra 6 itu Iqra 6 ada dia Bapak Ibu. Alif lam mim shad, alif lam ra, semua ada. Ketika saya suruh beliau baca alamaso, alaro, nah, itu karena belum belajar. Alhamdulillah kita mah sudah belajar. Nggak mungkin ini kita baca alama, enggak. Kita bacanya alif lam mim. Nah, ini teh Bapak Ibu, kadang ada ulama kita yang mentafsirkannya, ada juga yang tidak mentafsirkannya. Sudah alif lam mim, wallahu a'lam bissawab. Udah Allah saja yang tahu maknanya. Nah, kita lanjut ayat kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mangga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, labnya boleh dibaca 2 harokat, boleh 5 juga, tidak apa-apa. Yang penting tergantung nafas saja, Ibu ya. Tapi kalau yang ayatnya pendek seperti ini, insya Allah bisa 1 ayat. Kita lanjut. Nah, ayat yang ketiga ini ya, 50-50. Boleh dipotong, boleh dilanjut, tidak apa-apa. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, yang nafasnya panjang silakan 1 ayat langsung. Yang nafasnya kurang panjang ya sampai di sini yadai gitu. Dari mana kita ngambilnya? Boleh dari baina, boleh dari musaddiqa, boleh langsung wa anzalna. Yang penting Ibu jangan ngambil dari nun. Na yadaihi itu tidak boleh. Ya, kita ngambilnya wa anzala Taurata wal Injil. Wa anzala Taurata wal Injil. Oke. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Nun sama zal tergantung saja Bapak Ibu ya. Setelah nun sukun, persiapkan bagaimana suara dan bacaan dari zal. Tidak perlu terlalu didengungkan angza. Karena apa? Karena anza, persiapkan huruf zalnya. Anza bukan angza. Ya. Nah, jadi setelah huruf nun persiapkan untuk membaca huruf zal. Jadi tidak terlalu ang, tapi anza. Anza. Kecuali yang qaf. Nah, baru yang qaf mah angko, dia ang dianya. Kalau qaf ya, angko kan sama. Kalau yang za jangan angza. Anza. Nah, kalau Ibu mau cari aman, jangan diizharkan. Anzala, ya salah yang gitu. Maya itu cari aman, tidak usah. Anzala wa anzalal furqan, itu salah. Yang benernya wa anza, 2 harokat. Min qablu huda ya. Nah, kalau ini baru benar Bapak Ibu. Min ko, kita baca min ko. Nah, bukan min ko, bukan min, tapi min.
min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. 1, 2, 3. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu azizun dzuntiqam. Nah, huruf akhirnya harus jelas. Yang terakhir ini mim, berarti bibirnya dua-duanya harus rapat. Jadi zuntiqom, misalkan salah, harusnya zuntiqom. Nah, ini yang benernya. Jadi huruf-huruf akhir itu harus jelas Bapak Ibu ya. Kalau yang ba akhirnya albab. Kalau dal akhirnya mi'ad. Nah, kalau nun akhirnya alamin. Harus jelas. Alamin. Gitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan satu ayat lagi baru saya jelaskan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardh. Enggak. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardh. Nah, kita ambil dari alaihi. Alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillah. Kita bahas ayat yang kedua. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mungkin Bapak Ibu ya, Allah tidak mengurus kita, nggak mungkin. Maka jangan pernah berdoa atau mengeluh, aduh Allah kayaknya ini nggak peduli sama saya. Nggak mungkin, Allah tidak peduli, tidak mungkin. Justru ketika Allah memberikan kita ujian, ibu misalkan galau, bapak-bapak lagi galau, itu tandanya Allah peduli terhadap kita. Nah, jadi kalau ada manusia yang tidak pernah galau, yang tidak pernah diberikan ujian, berarti itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Allah sengaja membiarkan dia supaya dia sesat selama-lamanya. Diberikan harta banyak, nggak ada ujian Bapak Ibu. Diberikan segala pokoknya ada. Dia tidak pernah galau. Walaupun berbuat kemaksiatan. Itu artinya istidraj. Maka kalau ibu galau, kalau ibu pusing ada masalah, wajar berarti, alhamdulillah, berarti Allah sayang sama kita. Kalau orang dibiarkan terus-menerus Bapak Ibu nggak pernah diuji, itu artinya Allah tidak sayang kepada mereka. Ada di sini kita nggak di antara kita di sini yang tidak punya masalah. Semua Bapak Ibu ya. Kalau cerita satu-satu, sampai maghrib nggak habis-habis. Oh saya begini, saya begini, saya begini, nah, gitu ya. Sering Bapak Ibu, sering sekali. Ada yang datang ke saya, Pak Ustadz, saya tuh begini. Sama Bu, semua itu punya masalah. Hanya saja caranya menghadapi masalah itu berbeda-beda. Ada yang ngomel-ngomel, ada yang mikir, ada yang merenung Bapak Ibu. Ada terkadang ya masalahnya di kantor, anaknya dimarah-marahin di rumah.
ya. Anaknya bilang, "Ayah," cenapanya. "Nah, ayah bapak capek," misalnya begini-begini. Itu salah. Di rumah mah di rumah aja, di kantor di kantor. Paham Bapak Ibu ya? Nah, lalu kemudian hampir-hampir Bapak Ibu ya, langit ini runtuh. Bumi ini berguncang, mengeluarkan isi perutnya. Karena apa? Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Mau guncang di langit. Nanti kalau hari kiamat kan seperti ini langitnya Bapak Ibu. Kayak kue teh gini yang digulung gini. Nah itu teh nanti kalau hari kiamat. Nah makanya Bapak Ibu ya kita siap-siapkan dari sekarang. Dan Allah menurunkan Alkitab, Allah menurunkan Quran ini buat kita Bapak Ibu, jadi panduan kita. Yang sering-sering galau baca Quran ya Bapak Ibu, ngerti nggak ngerti, tidak enak nanti pokoknya mah baca Quran. Paham artinya atau tidak paham, baca dulu aja. Karena apa? Kata Rasulullah, di Al-Quran juga disebutkan, Quran ini adalah obat dari segala macam penyakit. Obat dari macam-macam penyakit Bapak Ibu. Nggak bisa kalau misalkan hati sakit hati diobati dengan bodrek, mah nggak bisa Bapak Ibu. Kalau sakit hati ya perbaiki diri, baca Quran, jadi enak nantinya hati kita, jadi tenang. Apalagi kadang ya Bapak Ibu, kita perlu mendengarkan bacaan Quran teman kita. Sebagaimana Rasulullah juga minta kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong engkau bacakan aku Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wahai Rasulullah, masa saya bacain Anda Al-Quran? Pan Quran teh turun langsung dari Allah kepada Anda. Enggak, kata Rasulullah, saya ingin dibacakan. Akhirnya Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran. Pada saat itu Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Sampai-sampai suara tenggorokan beliau itu kayak air yang sedang mendidih, ngegolak Bapak Ibu. Saking tangisnya Rasulullah ketika mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Nah, jadi kita juga perlu nanti, apalagi bulan Ramadan teh Bapak Ibu, kan satu baca, yang lain ngedengerin, satu baca, yang lain ngedengerin, itu teh bagus. Mudah-mudahan tetap dipertahankan Bapak Ibu ya. Jangan di off, jangan diberhenti ya. Jangan berhenti, karena itu terkadang yang membuat kita saling termotivasi. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayat. Oh, yusawirukum. Oh iya, aduh, huwallazi. Dua-duanya huwallazi ya. Betul. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nah, tidak ada jeda Bapak Ibu ya. Kalau ada mim sukun, setelahnya ada fa, jangan dijeda. Karena sebagian orang suka dijeda. Yusawwirukum fil arhami. Katanya apa? Dua bibirnya harus merapat, harus bersentuhan katanya. Ya. Ini kita baca yusawwirukum juga, bibir kita sudah merapat, kan Bapak Ibu ya, sudah rapat gitu. Jadi jangan disamakan seperti saktah. Ya, saktah itu kan yang berhenti sejenak teh gini, Bu. Nah, ada di surat Al-Kahfi dan yang lainnya ya. Langsung saja ya, yusawwirukum fil. Jadi jangan dijeda 1 detik. Yusawwirukum fil arham, salah. Ya. Lanjut berarti. Jangan disamakan dengan saktah. Kita ulang. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa
Kalau hamzah bukan fathatain, nah Bapak Ibu ya, jadi hamzahnya dibaca sukun. Kalau hamzahnya harokatnya double, harokatnya Bapak Ibu fathah, maka dibacanya a-nya dibaca ya sya'a. Nah, dua harokat ya Bapak Ibu ya. Karena ini bukan fathatain, berarti hamzahnya dibaca sukun ya sya'. Tapi harus jelas ya sya', harus jelas ya. Kita lanjut. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, Allah Bapak Ibu yang membentuk kita ketika kita masih berada di alam rahim. Nah, waktu ibu segede botol marjan itu ya. Nah, sekarang kan Ramadan nih ya dekat biasa. Kalau Ramadan mah langsung iklannya marjan. Sudah mulai kan ya? Nah, ibu kalau lihat kalau nonton TV iklannya itu sudah marjan. Nah ibu. Nah, ya benar ya, Wadimo. Masya Allah. Itu iklan tahunan. Ya, iklan tahunan. Ya gitu Bapak Ibu ya. Walaupun nanti ya ibu misalkan dulu kita di alam rahim, pertama berbentuk nutfah kata Bapak Ibu ya. Terus darah teh menggumpal. Setelah menggumpal dia jadi daging. Setelah jadi daging akan kebentuk-kebentuk. Terus segede botol marjan kita teh Bapak Ibu. Itu semuanya Allah yang takdirkan, Allah yang bentuk. Jadi kalau ada yang lahir, punten ya, punten. Tangannya misalkan yang di sebelah kiri doang, kanan memang nggak ada. Oke, mungkin ada tangannya, tapi jari-jarinya nggak ada. Tetap Bapak Ibu di mata Allah orang tersebut sempurna. Kalau di kita, pandangan kita, waduh cacat. Pak Ustadz, anak saya cacat begini-begini, Allah tidak adil. Tetap Bapak Ibu, jangan bilang Allah tidak adil. Itu perkataan, salah satu perkataan yang paling zolim, yang mengatakan Allah tidak adil. Itu ujian Bapak Ibu. Allah percaya sama kita, maka dikasih teh Bapak Ibu. Apakah kita sabar? Apakah kita ridho dengan ketentuan Allah atau tidak? Tetap ya Bapak Ibu ya, itu cacatnya di mata kita. Kalau di sisi Allah, itu sempurna. Kan Allah mengatakan saya menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Sempurnanya menurut siapa? Tetap Bapak Ibu menurut Allah, bukan menurut manusia. Terus Bapak Ibu ketika di alam rahim dan ditentukan rezekinya, jodohnya, apalagi mautnya sudah ditentukan Bapak Ibu. Dan sebelum ibu setuju, kita di alam rahim itu sudah ditampakkan Bapak Ibu. Ini ujian-ujiannya kalau hidup di dunia. Ini ujian kamu nanti ya. Siap tidak? Siap. Ibu kan setelah udah gede nih, lebih gede dari botol marjan Bapak Ibu. Ditanya tuh oleh Allah. Akhirnya apa kata ibu? Siap. Makanya kenapa ketika kita lahir menangis? Pertama, dia dicubit oleh setan. Yang kedua, ternyata beginilah dunia. Ujiannya ternyata gede ternyata. Ketika ibu sudah besar, udah dihapus. Dihapus ingatan kita ketika kita berbicara dengan Allah. Ketika MOU Bapak Ibu udah dihapus. Kenapa? Supaya itu menjadi ujian bagi kita. Ibu sudah setuju, Bapak sudah setuju, ya sudah lahir ke dunia. Jadi kalau sudah lahir nggak usah ngeluh. Karena pilihan kita. Ibu tadi disuruh milih mau jadi malaikat atau jadi manusia. Nah, ibu-ibu yang sekarang yang sudah ada di Masjid Nurul Usman ini, ibu yang sudah mengatakan saya mau jadi manusia. Sebab kata ibu tehnya di alam rahim, kalau jadi malaikat menterame gimana? Duduk sujud sampai hari kiamat Bapak Ibu.
Nggak mungkin malaikat tuh nyangkul, nggak mungkin Bapak Ibu. Dan malaikat kau disuruh bertasbih, sudah bertasbih sampai hari kiamat. Kalau manusia, soklah boleh. Kamu mau pilih jadi yang baik atau yang buruk, silahkan kata Allah, bebas. Itulah kenapa disebut manusia Bapak Ibu, karena dia diberikan kebebasan. Boleh, ibu mau minum minuman keras, mangga, tapi nanti ada aturannya. Nah, ada nanti hukumannya. Karena kita tidak melihat hukuman secara langsung, banyaklah dari kita yang minum minuman keras, narkoba, dan yang lainnya. Tapi ibu yang belum pernah, keren nih nanti ibu. Bebas ibu teh nanti minum bebas. Ini jadi motivasi buat kita ibu ya. Jadi motivasi ibu. Siapa yang tidak suka intan di sini, berlian? Nggak mungkin perempuan nggak suka berlian, tidak mungkin. Ibu mau nggak berlian? Ah, saya mah nggak suka. Ah, waduh itu apa ibu? Bohong itu mah, bohong. Nggak mungkin. Ya, walaupun sedikit ya ibu ya, segimana 1 gram misal. Ini 1 gram, 1 gram. Ibu mau nggak ini berlian murni? Ah, enggak, saya mah nggak suka berlian. Nggak mungkin. Karena itu adalah fitnah pertama perempuan. Berlian Bapak Ibu, emas nukar itu kayak pokoknya fitnah perempuan. Gitu. Fitnah laki-laki siapa? Perempuan. Nah, kebalik jadinya. Gitu. Paham Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Yang mana sekarang ini? Walladzi anzala ya. Kita lanjutkan. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Nafasnya masih bisa dilanjut tidak? Bisa ya. Kalau bisa berarti kita berhenti muhkamat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, itu pendek semua dari bi wa ukharu muta. Nah, pendek semua Bapak ya. Kitabi wa ukharu mutasyah. 1, 2, 3. Kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, gitu ya. Jangan dipanjangkan. Kenapa? Karena tidak ada mat. Lanjut. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله Mudah-mudahan nafasnya sampai. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu
Oke, Ibu jangan lupa ya, boleh sih dibaca 2 harokat juga, hu-nya boleh, dibaca 5 juga boleh, mangga telangkung. Kita lanjut. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke, ini dia langsung saja Bapak Ibu ya, nggak usah berlebihan. Albab, yang itu berlebihan, itu berlebihannya. Mengalir saja albab. Nah, jadi tidak perlu ditekan albab, ya, enggak juga, mengalir saja ya. Nah, albab gitu ya. Apalagi banyak yang kita dengar juga, qul huwallahu ahad. Nah, itu salah. Qul huwallahu ahad. Nah, kita aja langsung aja mengalir. Ahad, bukan ahad, bukan. Jangan dijeda tekan dulu, bukan. Misalkan yang salah seperti ini Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad. Nah, itu salah. Nah, langsung aja ahad. Nah, itu yang benernya ya. Allahu somad. Nah, itu yang benar. Yang salahnya Allahu somad. Nah, itu salah itu. Ya, walaupun sama-sama qalqalah Bapak Ibu, tapi mengalir saja. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, bukan lam yalid wa lam yulad. Nah, itu salah ya. Jangan seperti itu bacanya. Nah, paham ya? Kita lanjutkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Mangga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahab lana, 1, 2, 3. Wahab lana min ladunka rahmatan Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya, kita doa ini ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan kami petunjuk. Ini doa kita Bapak Ibu. Ya, bagus ini doanya ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini bagus doanya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kepada Allah lah kita meminta petunjuk, dan hanya Allah lah yang bisa memberikan kita petunjuk tersebut, bukan manusia. Manusia hanya sekadar perantara, manusia hanya sekadar bisa menyampaikan. Yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 ayat lagi.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah nanti Bapak Ibu yang akan mengumpulkan kita nanti di akhirat. Nanti kalau orang-orang sudah bangun dari kuburannya, seperti kata guru-guru kita, seperti jamur itu Bapak Ibu, mereka akan bangun seperti itu dalam keadaan tidak berpakaian. Itu Bapak Ibu ya, semua nggak ada pakaiannya nanti, walaupun hanya sehelai, nggak ada pakaian. Dan tidak akan ada orang yang sempat lihat kiri kanan Bapak Ibu. Kalau ada orang sempat lihat kiri kanan, pada ketawa nanti Bapak Ibu ya. Ketawa nantinya. Nah, pada ketawa, saling mentertawakan nanti. Dan malu ya, ada orang yang nunduk barangkali, wah repot ya, nggak ada. Kenapa tidak sempat Bapak Ibu lihat kiri kanan? Boro-boro benar, karena khawatir Bapak Ibu sudah ditampakkan itu semua keburukan-keburukannya itu. Kebaikan-kebaikannya sudah ada, itu Bapak Ibu ya. Oleh karenanya Allah mengatakan Dia tidak akan pernah ingkar janji. Ibu kalau berbuat kebaikan sedikit pasti akan dibalas oleh Allah. Ibu melakukan keburukan walaupun sedikit pasti akan dibalas oleh Allah.